Tes, tes. Oke, ya, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua untuk modul ke-11. Oke, so di sini masih dengan aplikasi sebenarnya daripada si integral lipat 3. Nah, so untuk nomor 1 sampai nomor 4 ini merupakan sepaket. Jadi soalnya adalah jadi perhitungan nilai integral lipat 3 yang dimana mempunyai daerah S daripada Y dikalikan dengan dV. Nah, di S-nya adalah daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. So that means berarti lingkaran yang jari-jarinya 1, pusatnya adalah 0,0, yang mempunyai ekspansi terhadap sumbu Z. Kemudian silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah lingkaran yang punya jari-jari 2 dan kemudian mempunyai ekspansi terhadap sumbu Z. Kemudian bidang Z sama dengan 0, berarti bagian Z-nya 0, kemudian paling atasnya 3. Nah, kemudian digambarlah. Nah, ini saya pakai bantuan grafik ya, bantuan 3D kalkulator. Nah, bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, di sini udah dikasih tahu ya. Oke. Nah, kemudian dari soal nomor 1, dari sini, berarti kalau yang diminta itu yang ditanya yang mana sih? Nah, yang diminta itu adalah, jadi ibarat kata tuh, ini imagine adalah sebuah, sebuah drum yang dimana dalamnya tuh ada begini ya. Ini saya gambarnya adalah agak sedikit gede aja ya. Nah, oke. So di sini set, kemudian di sini ada ininya dan ini ada begini. Nah, ini ada yang namanya set. Nah, di dalamnya tuh ada, jadi ibarat kata ini tuh bolong sebenarnya ya. Oke, jadi itu tuh sebenarnya bolong. Oke, yang dimana di bagian yang dalam ini, yang di bagian dalam ini nih adalah lingkaran gitu ya, lingkaran yang dimana adalah X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang di bagian luarnya ini gitu ya, untuk yang di bagian luarnya ini, nah oke. Di bagian luarnya ini adalah X kuadrat daripada Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian yang di bawahnya, kenapa kok di bagian bawahnya ini adalah Z sama dengan 0. Kemudian atasnya ini dibatasi oleh Z sama dengan 3. Gitu ya. So dari dari sini kalau kita proyeksikan terhadap bidang XY, maka nanti akan terbentuklah lingkaran yang dimana gambarnya kurang lebih seperti ini, ya kan? Kalau kita lihat dari tampak atas ya, misalnya tampak atasnya, maka adalah bentuk lingkaran yang dimana lingkarannya ini ada yang satu jari-jarinya 2, yang satu lagi jari-jarinya 1, dengan pusat yang sama, yaitu adalah pusat koordinat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Oke, jadi daerah arsirannya yang mana? Daerah arsirannya tuh yang di bagian dalam, bagian luarnya sini gitu ya. Oke. So, berarti apakah ini gambar proyeksi yang bernilai benar? Ya, jawabannya adalah bernilai benar. Nah, kemudian penampangnya ini kalau misalnya kita integral proyeksikan terhadap si bidang YZ alias yang vertikal, maka ini sama aja kayak kalau kita lihat tampak depan. Ya, oke. So, ini saya hapus terlebih dahulu ya, karena ini gambarnya udah saya transformasi menjadi bentuk seperti ini. Maka kalau misalnya kita bikin tampak depan atau tampak belakang atau tampak, intinya tampak samping lah ya, kita bilangnya tampak samping karena sama aja. Nah, gambarnya akan seperti apa? Nah, gambarnya tuh seperti ini. Set. Gambarnya itu adalah sebuah persegi panjang yang dimana dalamnya ini adalah ada begini nih. Set. Set gitu. Dan ini juga bawahnya adalah garis putus-putus. Nah, gitu ya. Nah, jadi daerah yang diarsir yang alias warna pink itu yang mana? Daerah warna pinknya tuh yang ini. Ya. Oke. Jadi berarti udah jelas banget bahwasannya ya kan jari-jarinya 1 ya. Ini kan jari-jarinya 1, jari 2. Jadi 1 2, maka gambar soal nomor 2 yang bernilai benar itu adalah yang A, ya. Jadi gambarnya kurang lebih dia misah, yang dimana ini harus mungkin kalau misalnya daripada bingung, ini ada garis putus-putus ya, yang dimana ini garis putus-putusnya itu adalah menandakan bahwasannya ini kopong gitu ya. Nah, ini juga sama nih, kopong. Ya udah, berarti di sini min 2 ini 2,
ini min 1, ini 1, yang dimana ini adalah dari pusat koordinat ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya udah, lanjut ke nomor 3. Nah, tapi sebelum nomor 3, kita harus nentuin dulu dong batasnya ya kan. Batasnya ini kira-kira untuk terkait dengan X-nya, Y-nya, ataupun R-nya itu kurang lebih seperti apa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya udah jelas nih bahwasanya kalau kita lihat dari batas daripada si Z-nya, jadi ada Z ya. Yang pertama adalah 0. Oke, jadi dari sini nih mungkin nomor 1 sama nomor 2 kita hapus karena ini tujuannya dari gambar yang kita punya gitu ya. Maka dari sini kita memperoleh informasi bahwasanya Z mempunyai batas, yaitu adalah Z lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya itu gimana? Nah, untuk X-nya itu ada 2 wilayah dong jadinya, bener nggak sih? So berarti membingungkan dong ya kan? Berarti tinggal bisa kita cari sebenarnya, yaitu adalah dengan cara mentransformasi ini menjadi bentuk polar. Nah, jadi ini adalah untuk Z-nya, dan untuk X-nya kita transformasi ke bentuk polar. Yang dimana ini bentuk polarnya setara dengan apa? Ya, setara dengan yang namanya untuk R-nya itu jari-jarinya 1 sama 2. Berarti 1 sampai 2 dong. Oke. Kemudian untuk sudutnya berapa derajat dia muter? 360 alias 2pi. Berarti dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, jadi batasnya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Nah, so berarti untuk nomor 3 mana integral yang memungkinkan? Ya udah jelas banget bahwasanya untuk nomor 3 integral ini daripada S kemudian Y dV, maka sama aja kayak integral daripada ini kan 0,2pi ya berarti ya, RDR ya. Nah, ini adalah R-nya 1 sampai 2 daripada integral 0,3 daripada Y dz. Kemudian ini adalah RDR d theta. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu. Ya udah, berarti ya hasilnya sama dengan yang mana nih? Sama dengan yang soal, ya, jawabannya adalah yang D. Nah, karena apa? Ya di sini kalau nanti kita rubah menjadi yang namanya R dikalikan dengan sin theta. Oke, ya udah, berarti yang perlu kita kerjakan adalah ini terlebih dahulu yang pasti. Integral 0,3 daripada Y dz berarti adalah YZ batas atasnya 3, batas bawahnya 0 daripada apa? Nah, berarti kalau kita masukin ya berarti Y kali 3 dikurangkan dengan Y kali 0 jadinya adalah 3Y. So berarti ini jadinya integral 0,2pi dan 1,2 kemudian 3Y. Nah, 3Y nya berarti ini kita langsung transformasi dalam bentuk polar, berarti R sin theta kan. R dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan R dr d theta. So berarti ini kita kerjain dong ya kan. Nah, oke. Mungkin nomor 3 kita hapus saja ya karena jawabannya udah jelas yang D. Nah, untuk yang integral batas bawahnya 1 atasnya 2 daripada ini berarti RDR ya. 3R kuadrat kali dengan sin theta dr. Berarti ini sama aja kayak R pangkat 3 kali dengan sin theta batas atasnya 2 batas bawahnya 0. Nah, oke. So berarti ini sama dengan yang namanya 2 pangkat 3 kali dengan sin theta dikurangkan dengan 0 dikurangkan dengan 0. Jadinya berarti 8 kali dengan sin theta. Ya udah, berarti ini integralnya adalah integral daripada 0 sampai dengan 2pi daripada 8 dikali dengan sin theta d theta. Ya udah, berarti ini jadinya adalah 8 turun integral sin. Berarti min cos ya. Oke, 8 kali dengan min cos theta dengan batas atasnya adalah 2pi, batas bawahnya tuh 0. Berarti minus 8 dikalikan dengan cos 2pi dikurangkan dengan yang namanya min 8 dikalikan dengan cos 0. Berarti berapa nih jawabannya? Min 8 kali 1 jadinya min 8
dikurang dengan min 8 kali 1. Nah, berarti dikurang dengan min 8. Maka jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0. Ya, so nomor 4 jawabannya adalah yang C. Ya, jadi nilai integral daripada ini itu adalah 0. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 4 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, nah di sini kan kita tahu bahwasanya kan tadi pas kita ngerjain untuk nomor 3-nya kan y-nya langsung dalam bentuk r kali sin theta. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan ya sebenarnya nggak ada masalah dong. Karena apa? Karena ketika kita kerjakan ini kan masih mengandung variabel y, yang dimana y-nya ini kan juga sebenarnya kalau kita integralkan terhadap z, y ini bisa dijadikan sebuah koefisien. Jadi y-nya bisa kita taruh depan nih. Y dikalikan dengan integral 0,3 dan y-nya ini kan udah jelas masuk ke integral daripada yang RDR. Makanya kenapa kita bolehkan atau kita boleh memanipulasi bentuk daripada y itu langsung dalam bentuk koordinat polar, yaitu adalah r dikalikan dengan sin theta. Ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Jadi bentuk integral dari penentuan integral lipat 3 dengan daerah S dari YDV dengan dimana S-nya adalah daerah yang dibatasi oleh silinder. Oke, berarti ini adalah sebuah lingkaran yang punya ekspansi Z ya, makanya kan alasnya lingkaran gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian ada ekspansi terhadap Z ya, oke. Berarti dari sini kita punya informasi lingkarannya jari-jarinya 2, pusatnya 0,0 ya. Oke, kemudian ada bidang Z sama dengan 0 dan bidang Z sama dengan 6 ya. Oke, makanya ini silinder yang mempunyai batas. Oke, so gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah gambar Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah gambar daripada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya kan. Jadi gambarnya tuh sebenarnya di bagian sininya doang nih. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 tuh kan sebenarnya begini doang nih. Ya. Nah, cuman karena kita punya ini terhadap sumbu Z, makanya kita expandkan mereka si X-nya itu terhadap sumbu Z baik ke atas ataupun ke bawah. Makanya bentuknya silinder. Oke, kemudian Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 yang sama yang ini, dan untuk yang atas adalah Z sama dengan 6 yang ini. Nah, dengan begitu kita sudah punya informasi bahwasanya batas Z-nya itu lebih kecil sama dengan 6 dan paling kecilnya adalah 0 ya. Oke, kemudian untuk ini ya kan, kalau misalnya digambar ya, kalau digambar kan berarti kalau kita lihat apa namanya daripada tampak atas gitu ya. Atau ini kalau digambar tuh sebenarnya kurang lebih seperti ini. Nah, begini ya. Set. Oke. Nah, yang di bawah itu ada batasnya karena dia ini adalah Z sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini adalah Z sama dengan 6. Kemudian kenapa dia bisa silinder dan bentuknya lingkaran? Karena dia dari sini itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian ini kalau dibuat, oke, jadi ini saya hapus saja ya, karena sudah saya transformasikan atau rubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Dan ini kalau kita lihat dari tampak atas, tampak atasnya kurang lebih seperti apa sih? Ya, ada sumbu ini dan kemudian apa? Ya, pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. Kurang lebih gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, so it. Nah, anggap aja bagus lah ya. Oke. Ini 2, ini 2, ini min 2, ini min 2. Ya, punya jari-jari 2 nih berarti. Nah, kalau misalnya mau dibikin X sama dengan ya boleh. Cuman otomatis kan ini yang ditanya adalah bagian dalamnya sini ya. Nah, maka dari sini kita punya informasi bahwasanya di sini punya batas R-nya itu lebih kecil daripada 2 alias mentoknya 2, dan paling kecilnya itu adalah 0 alias nggak punya jari-jari. Dan kemudian punya sudut putar itu sebesar 2pi paling mentoknya alias 360 derajat dan ataupun nggak muter sama sekali. Nah, ya udah, berarti untuk menghitung volume daripada atau menghitung nilai integral daripada integral daripada si
S gitu ya. S kemudian Y dV, maka ya ini sama aja integral batas bawahnya itu adalah 0,2pi, kemudian ini 0,2, kemudian daripada apa? Daripada integral 0,6 daripada Y dikalikan dengan DZ. Nah, dikalikan dengan DZ ya. Oke, kemudian dikalikan dengan RDR d theta. Ya udah, berarti sebenarnya ini sama aja kayak 0,2pi. Nah, ini saya jelasin ya. Saya jelasin ulang untuk di nomor sebelumnya. Kenapa kok bisa dapat Y-nya langsung boleh dirubah gitu ya. Nah, oke, 0,2. Nah, ini kan dikali dengan yang namanya dikali dengan yang namanya Y dikalikan dengan apa namanya? Ini integral 0,2 daripada Y gitu ya, dikalikan dengan yang namanya integral 0,6 dz. Nah, ini RDR d theta. So, berarti ini boleh dong kalau misalnya kita tulisnya begini, 0,2pi terus kemudian 0,2 kemudian Y gitu ya. Y dikali dengan yang namanya 0,6 dz gitu ya. Nah, dikalikan dengan RDR gitu ya. Dikalikan dengan d theta. Nah, kita tahu bahwasanya nanti ini punya nilai nih. Ini punya suatu nilai yang kita nggak hitung nilainya berapa. Intinya ada nilai dong pasti. Oke, ini sorry, ini bawahnya 0 ya. Jangan lupa. Oke, barulah berarti ini kan RDR nih. Ya. Nah, ini otomatis harus berubah jadi R dong, alias dalam bentuk koordinat polar, yang dimana 0,2 kemudian yang jadinya adalah R dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan integral 0,6 dz dikalikan dengan RDR d theta. Nah, nilai ini akan serupa dengan yang namanya ya, kita tahu bahwasanya karena berhubung ini adalah sebuah ini adalah sebuah bilangan yang mempunyai bilangan bukan variabel. Berarti ini bisa kita kelompokkan balik dong, ya kan? 0,2pi, kemudian 0,2, kemudian 0,6 daripada R dikalikan dengan sin theta RDR d theta. Nah, oke, sorry, DZ-nya ketinggalan. DZ RDR d theta. Nah, maka nilainya untuk mencari nilainya itu bisa kita menggunakan pendekatan yaitu adalah yang C. Ya, walaupun sebenarnya ya lebih enakan kan kita otomatis kita langsung kita kerjain ini berapa, kemudian dimasukin, nanti barulah nanti diintegralin lagi terhadap R, dimasukin lagi, kemudian dimasukin kita integralkan terhadap theta, baru nanti itulah hasil nilai integralnya. Ya. Nah, ini kalau misalnya dicari nilainya berapa, ya of course gampang lah ya. Oke, so mungkin ini akan saya hapus saja ya. Oke, so berarti ini kalau misalnya kita kerjakan gitu ya, yang ini kita kerjakan, berarti ini sama aja kayak Y dikalikan dengan langsung aja ya, berarti langsung kita integralin aja. Berarti dikalikan dengan Z dengan batas atasnya 6, batas bawahnya itu 0 gitu ya. Berarti Y sama dengan 6 dikurangkan dengan 0, maka jawabannya adalah 6Y. Oke. Nah, otomatis berarti ini adalah integral 0,2pi terus 0,2 kemudian ini adalah 6Y RDR d theta. Nah, berarti ini sama aja, langsung kita rubah aja menjadi yang namanya 6 sin theta ya. Oke, 6 dikalikan dengan sin theta, R kali sin theta, sorry, R kali dengan sin theta kali RDR gitu. Sehingga jadinya ini kita harus cari daripada si integral daripada si ininya nih. Berarti berapa tuh? Ya kan? Ya udah, berarti integral batas bawah 0 atasnya 2 daripada 6R kuadrat kali dengan sin theta dr. Berarti jadinya adalah 2R pangkat 3 kali dengan sin theta atasnya 2 batasnya 0. Berarti 2 kali dengan 2 pangkat 3 kali dengan sin theta dikurangkan dengan 0. Maka jadinya adalah 2 kali 8, 16 ya. 16 dikalikan dengan sin theta.
Ya udah, berarti ini jadinya adalah integral bawahnya 0 atasnya dari 2V daripada 16 kali dengan sin theta d theta. Berarti ini jadinya adalah min 16 kali dengan cos theta dengan batas atasnya 2pi, batas bawahnya 0. Berarti min 16 dikalikan dengan cos 2pi dikurang dengan yang namanya min 16 dikalikan dengan cos 0. Berarti min 16 dikurang dengan min 16. Maka jawabannya adalah A0. Oke, so kita lanjut ya, langsung ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6 sampai nomor 10. Ini soalnya sepaket berkaitan dengan penentuan integral lipat 3 dengan daerah S daripada Z dikalikan dengan dV. Dengan S-nya adalah daerah yang dibatasi oleh Z sama dengan akar kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang dimana ini kan berarti Z yang dimana nilainya adalah ibarat kata tuh sebuah nilai mutlak ya berarti ya. Daripada X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi pasti gambar grafiknya adalah gambar grafik lurus yang kurang lebih gambarnya adalah seperti ini gini ya. Oke. Terus kemudian sama dengan dan bidang Z sama dengan 1. Dan di mana Z sama dengan satunya adalah yang ini, dan kemudian untuk si Z sama dengan akar kuadrat daripada akar X kuadrat tambah Y kuadrat adalah yang ini ya. Oke. Nah, dengan begitu mana yang dimaksud? Nah, daerah tuh yang di bawah yang di sini nih, yang di bagian bawah ini. Set, ini, set, set. Nah, ini kan akan membentuk sebuah akan membentuk sebuah lingkaran dong ya pasti ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud nih sebenarnya bagian dalamnya. Ya, berarti ini kita bisa buat gitu ya. Kita bisa buat atau kita bisa recreate ulang di mana gambarnya itu adalah sebenarnya adalah sebuah kerucut berarti ya. Sebuah kerucut yang dimana kurang lebih seperti ini ya. Oke, dimana ini adalah akibat adanya Z sama dengan 1, dan kemudian otomatis ini Z sama dengan 0 nggak ada ya. Tapi ini termasuk Z sama dengan 0 juga kok ya. Oke. Kemudian untuk si siapa ini? Nah, tapi yang perlu diingat ini bukan Z sama dengan 0, melainkan titik 0,0,0 ya. Oke, karena kalau Z sama dengan 0 berarti bawahnya begini dong gitu kan. Berarti jadinya malah jadi ambigu kan, artinya bisa ke bawah begini ataupun mungkin dari atas ini. Nah, dengan begitu masih ingat dengan koordinat bola yang dimana ya ini koordinat bola ini kita bisa misalkan sebuah row, yang dimana untuk merubah row ini kan berarti ini ada sebuah, kita tarik garis yang dimana ini adalah sumbu Z-nya, ini adalah psi ya. Nah, kemudian untuk merubah row-nya ini itu setara dengan apa? Ya, row sama dengan Z ya. Kalau kita rubah dalam dari koordinat kartesius menjadi koordinat bola, maka apa? Z-nya itu sama dengan row dikalikan dengan cos. Ini. Kemudian untuk X-nya sama Y-nya itu adalah row ya. Oke. X-nya adalah row dikalikan dengan yang namanya sin ini dikalikan dengan cos theta. Ya kan? Kemudian kalau untuk Y-nya itu adalah row dikalikan dengan yang namanya berarti sin ini dikalikan dengan yang namanya sin theta. Ya, kalian bisa review lagi ya terkait dengan koordinat bola untuk mentransformasi sistem koordinat kartesius menjadi sistem koordinat bola. Nah, berarti ya karena berhubung ini adalah sebuah titik dan ini berarti ya kita harus rubah gitu ya menjadi dalam bentuk row. Berarti sebelum itu kita jawab terlebih dahulu ya untuk soal nomor 6. Oke, nomor 6. Perpotongan antara Z ini sama Z sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z sama dengan 1 berupa lingkaran. Benar ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, penampang atau irisan S yang di daerah berarti daerahnya adalah yang bagian dalamnya ini ya. Bagian dalamnya ini itu merupakan kalau diproyeksikan terhadap bidang YZ alias yang tegak, maka bentuknya apa? Ya bentuknya adalah sebuah segitiga. Gitu ya, sebuah segitiga doang. Oke, jadi jawabannya adalah yang A
ya, dengan batas atasnya tuh di atasnya 1. Nah, jadi kalau kurang lebih gambarnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk sebelah kanan sama sebelah kirinya juga nggak bakal kepake kok ya. Makanya nggak perlu kita cari. Kemudian kalau ini kita proyeksikan terhadap bidang XY atau kita lihat daripada atas, maka akan membentuk sebuah lingkaran yang dimana lingkarannya itu jari-jarinya berapa sih? Nah, ya kan? Ya udah, kita tahu bahwasannya kan ini Z sama dengan 1 nih, ya kan? Jadi kalau kita lihat mungkin nomor 9 sama nomor 10 ini sebenarnya bisa belakangan. Oke, jadi kalau kita lihat tampak atas, sebenarnya ini adalah sebuah lingkaran yang dimana kita tahu bahwasanya ini adalah Z sama dengan 1 ya. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti bisa kita bilang bahwasanya ini setara dengan yang namanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. So that means berarti R-nya ini sama dengan 1 gitu. Kalau kita lihat daripada bidang XY gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika Z-nya sama dengan 1, di situ R-nya sama dengan 1 gitu. Di mana pusatnya adalah 0,0 gitu ya. Dan otomatis ini berputar tetanya sebesar 2pi alias 360 derajat. So, berarti gambar yang seperti ini apakah dia sesuatu yang bernilai benar? Ya, ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Maka nomor 8 adalah yang B. So, dengan begitu, apa informasi yang kita bisa peroleh? Ya, yang pertama adalah untuk terkait dengan yang namanya pi-nya, terutama untuk tetanya ya, untuk tetanya terlebih dahulu. Oke, berarti ini kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke. So, berarti untuk untuk batasnya adalah yang pertama untuk tetanya adalah lebih kecil sama dengan 2pi dan ini adalah 0 gitu ya. Kemudian kalau untuk si-nya alias sudut yang terhadap sumbu Z-nya gimana? Ya, kalau terhadap sumbu Z-nya doang itu berarti apa? Dia cuman sebenarnya. Nah, untuk ini gimana nih? Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita kita oprek, kalau misalnya kita lihat tampak depan atau samping gitu ya, ini di bagian pinggirannya lewat pinggir gitu ya, maka kan kita tahu bahwasanya bentuknya adalah seperti ini ya. Kemudian itu begini, kemudian begini sama begini, yang dimana kita tahu bahwasanya ini adalah R ya kan, benar nggak? Ini adalah R nih, dari sini ke sini nih, dari sini ke sini adalah R-nya lingkaran yang dimana nilainya adalah 1. Kemudian kita tahu bahwasanya juga di sini adalah Z sama dengan 1. Yang dimana nya itu kan diambil dari sini ke sini kan. Nah, berarti berapa nih kira-kira sudutnya? Ya udah, berarti dari sini ke sini itu ukurannya 1. Ya udah, berarti apa? Ya depan per samping apa? Tan. Nah, tan daripada 1/1, berarti tan ini sama dengan 1, berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah 45 derajat alias pi per 4. Berarti batas daripada si sudutnya yang ini itu adalah pi per 4, kemudian paling batasnya adalah 0. Nah, ya dong. Oke, kemudian untuk row-nya, alias row-nya di sini kita udah dapat apa? Ya, ini kan sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga yang ininya 1, ininya 1. Berarti row sama dengan akar kuadrat dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat pakai rumus Pitagoras. Jadinya berarti akar 2. Berarti kita memperoleh informasi batas yang baru, yaitu adalah terkait dengan row-nya itu paling mentok akar 2, paling kecil 0. Nah, berarti langsunglah kita terabas gitu kan. Oke, so mungkin ini saya bikinnya di sini. Nah, oke, so soal nomor 9 nih sama soal nomor 10. Sebenarnya juga nomor 9 sama nomor 10 juga sekaligus sebenarnya ngerjainnya ya. Oke, so berarti integral daripada S Z dV. Nah, ini langsung aja kita integralkan. Ingat belakangnya theta ya. Nah, theta dulu. Jadi tetanya adalah 0 sampai 2pi. Terus kemudian pi di sini yaitu adalah 0 sampai dengan pi per 4. Terus kemudian
row yang dimana 0 sampai dengan akar 2. Daripada apa? Ya, ini sebenarnya adalah Z dikalikan dengan yang namanya. Nah, tapi daripada kelamaan kan Z-nya itu sama dengan kalau kita bikin tadi, berarti ini Z, ini adalah row, berarti samping per miring kan pakainya cos gitu kan. Nah, jadi ini langsung aja ya, versi langsungnya aja, yaitu adalah dengan row kuadrat dikalikan dengan sin. Nah, sin daripada ini kemudian dikalikan dengan d row, dikalikan dengan d pi, kemudian ini d theta ya. Oke. Apa nggak kebalik ya? Wait, ya sama aja sih sebenarnya ya. Tapi kan kita integralkannya terhadap ini dulu ya, pi dulu yang ini. Nah, berarti ini nilainya akan sama dengan apa nih? Nah, jangan lupa. Ini salah. Kenapa? Karena ini adalah dv-nya. Ingat ya, ini adalah dv-nya. Z-nya belum. Oke, jadi Z-nya tuh ada di sini gitu ya. Jadi ini Z dikalikan dengan ini, sehingga ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 0,2pi, kemudian 0pi per 4, terus bawahnya 0, atasnya adalah akar 2, daripada Z-nya tadi apa? Ya, row dikalikan dengan cos pi. Oke, berarti row dikalikan dengan cos pi dikalikan dengan yang namanya row kuadrat kali dengan sin pi, d row d pi d theta, sehingga nilainya ini akan setara dengan yang namanya 0,2pi, kemudian 0 pi per 4, 0 akar 2 daripada row pangkat 3 kali dengan sin pi dikalikan dengan cos pi dikalikan dengan d row d pi d theta. Ya udah, gimana nih kerjainnya? Nah, jadi oke, langsung jawab dulu ya. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D ya. Nah, oke, sudah sesuai ya. Row 3 cos pi kali sin pi ya sama aja, nggak ada masalah. Ketukar pun juga ada no problem. Oke, ya udah, berarti kita kerjakan itu terlebih dahulu dong berarti. Nah, berarti integral 0 atasnya adalah akar 2 daripada row pangkat 3 daripada sin pi kali dengan cos pi, kemudian d row. Nah, berarti ini kita integralkan terhadap row berartinya 1/4 1/4 row pangkat 4 kali dengan sin pi kali dengan cos pi, berarti jadinya adalah 1/4 dikalikan dengan akar 2 pangkat 4 kali dengan sin pi dikali dengan cos pi, kemudian ini kurang 0. Berarti ini 1/4 kali dengan akar 2 kali akar 2 aja 22. Terus berarti ini jawabannya akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Jawabannya adalah 2 kali 2 4. 1/4 kali 4 1. Jadinya berarti ini sama aja kayak sin pi dikalikan dengan cos pi. Nah, oke. So, dengan begitu, ya ini kita hapus terlebih dahulu ya, karena ini kan udah nggak kepake. So, nomor 10-nya di sini langsung, dan nomor 9 pun juga udah nggak kepake ya, karena udah langsung proses pengerjaannya. Jadi ini berarti sama dengan integral 0,2pi, kemudian ini untuk pi-nya adalah 0 sampai pi per 4 daripada sin pi kali dengan cos pi kali dengan d pi dikalikan dengan d theta. Ya udah, berarti perlu kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Nah, kita kerjakan ini terlebih dahulu. Jadinya berarti integral 0 pi per 4 dikali dengan yang namanya sin pi dikalikan dengan cos pi dikalikan dengan d pi. Nah, kira-kira ini gimana nih? Nah, oke, so ini gimana? Ya, ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita tahu bahwasanya sin 2, berarti ini sin 2pi sama dengan 2 sin pi dikalikan dengan cos pi. So that means berarti supaya kita mau dapat sin pi kali cos pi, berarti hasilnya adalah setengah sin 2pi dikalikan sama dengan sin pi dikalikan dengan cos pi. So berarti ini nilainya bentuknya adalah setara dengan yang namanya 0 pi per 4 daripada setengah dikalikan dengan sin 2pi dikalikan dengan d pi ya.
Nah, ya udah, berarti ini kita bisa integralkan langsung sebenarnya kalau emang kalian ngeh ya terhadap apa namanya turun integral langsung. Cuman kalau emang bingung, kita bisa gunakan integral substitusi sebenarnya. Jadi kayak kita misalkan bahwasanya U adalah sin, U adalah 2pi, kemudian berarti du per dp nya sama dengan adalah 2 gitu ya. Berarti dp sama dengan du per 2 gitu ya. Yaudah, berarti integral daripada setengah sin U gitu ya, sin U dikalikan dengan yang namanya du per 2. Berarti ini sama aja kayak integral 1/4 kayak dengan sin U du. Nah, integral sin U itu adalah apa? Turunan cos min sin, berarti ini jadinya adalah min 1/4 kali dengan cos ya. Ya, karena 1/4 kali min cos ya. Min cos U tambah C. Ya, berarti ini nilainya akan setara dengan yang namanya 1/4 dikalikan dengan yang namanya cos apa? Cos 2pi dengan batas atasnya adalah pi per 4, batas bawahnya 0 yang satu. Berarti 1/4 dikalikan dengan cos 2pi, berarti 2 dikali dengan 1/4 pi alias berarti setengah pi. Ya, berarti pi per 2 gitu ya. Dikurangkan dengan 1/4 dikalikan dengan cos 0. So, berarti berapa nih? Cos 90 ya berarti. Jawabannya adalah 0. Nah, jawabannya adalah 0 nih. Oke, sorry. Ini ada min 1/4-nya, sorry. Min 1/4. Berarti min 1/4 kemudian dikurang dengan min 1/4 kali ini. Jadinya berarti min 1/4 kali 0 ya 0. Kemudian ditambah dengan yang namanya 1/4 kali 1. Berarti jawabannya adalah 1/4. Berarti ini akan setara dengan yang namanya integral bawahnya 0 atasnya 2pi daripada 1/4 d theta. Berarti apa? Ya, 1/4 theta dengan batas atasnya 2pi, batas bawahnya 0. Berarti 1/4 dikalikan dengan 2pi dikurangkan dengan 1/4 kali 0. Maka 1/4 kali 2, 1/4-nya dari 2 itu adalah setengah. Berarti jawabannya adalah setengah pi atau pi per 2. Maka jawaban soal nomor 10 adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Oke. So untuk nomor 11 ubahlah bentuk integral ini ke dalam sistem koordinat tabung ya. Oke. So berarti kemudian hitung nilai integralnya. So berarti untuk informasi yang ada di sini yang kita peroleh untuk batasnya, karena ini masih x, y, z ya. Berarti ini adalah batas x-nya. Berarti x lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 0. Kemudian untuk ini berarti y-nya sama dengan y-nya paling mentok adalah akar kuadrat dari 1 kurang x kuadrat. Terus batas paling kecilnya adalah 0. Kemudian untuk z-nya itu adalah 2, kemudian dia 0. Nah, ternyata kita minta dalam koordinat tabung. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya koordinat tabung itu yang berubah dalam yang mengalami transformasi hanyalah si x sama y-nya dalam bentuk koordinat polar. Nah, z-nya kan nggak berubah karena kan cuma tinggi doang, nggak ada sudutnya. Sehingga maka dari sini kita memperoleh informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya terkait dengan yang namanya si siapa nih? Daripada yang ini kan x-nya 0 sampai 1 nih. Oke, kita anggap agak lebar dikit ya. Ini untuk x-nya tuh dari sini sampai sini. Kemudian y-nya adalah akar kuadrat dari 1 kurang x kuadrat. Nah, 1 kurang x kuadrat itu gambarnya seperti apa sih? Nah, yang pasti gambarnya tuh kalau namanya akar kuadrat tuh gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, apakah ini? Enggak. Oke. So, kita coba cek terlebih dahulu. Untuk y sama dengan kan ini y sama dengan 1 kurang dengan akar kuadrat daripada 1 kurang x kuadrat. So, kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan dong ya kan. Sehingga jadinya adalah ya y kuadrat sama dengan 1 dikurangkan dengan x kuadrat. So, ini bisa kita rubah jadinya x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan 1. So, that means apa? Ya, bentuknya adalah sebuah lingkaran yang pusatnya adalah 0,0 dan jadinya 1.
Nah, udah sesuai dong ya kan? Nah, berarti sebenarnya gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ya kan? Kurang lebih seperti ini. Ini untuk lingkarannya ya, untuk Y-nya. Tapi kita tahu bahwasanya Y-nya ini diambil paling mentok, paling kecil tuh 0, nggak nyampe yang di bawahnya. Ya kan? Karena kalau dari sini kan kita tahu bahwasanya kan ini bisa kita rubah menjadi yang namanya Y sama Y sama dengan plus minus akar kuadrat 1 kurang X kuadrat. So that means akan ada yang positif gitu ya, akar 1 kurang X kuadrat, terus ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif, yang ini, itu kalau digambar gambarnya begini. Nah, kalau yang di sini, itu gambarnya begini. Ya, ini 1, ini min 1, ini min 1 gitu ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi karena berhubung kita pakainya cuman batas ini, berarti sampai ke sini doang nih yang dipakai. Jadi yang diminta di soal itu adalah yang di daerah sini nih. Tapi kita lihat juga bahwasanya 0 sampai 1 nih. Nah, 0 sampai 1 nih yang diminta. Berarti yang diminta itu adalah yang hanya di sini saja. Benar dong ya kan? Nah, dari sini kita bisa rubah menjadi bentuk koordinat polar yang dimana R-nya ini adalah paling gede 1, paling kecil 0. Dan untuk tetanya berarti paling kecil 0. Kemudian dari sini ke sini berapa derajat? 90 derajat. Alias berarti pi per 2. Ya, so berarti ini kita bisa rubah menjadi yang namanya, so untuk integral 0,1 kemudian integral 0 akar kuadrat dari 1 kurang X kuadrat kemudian akar 0,2 XY dz dy dx, maka ini bisa kita rubah menjadi yang namanya integral 0 pi per 2 integral 01 integral 20 02 gitu ya, daripada XY dikalikan dengan DZ dikalikan dengan RDR d theta. Nah, ya. Nah, yaudah, berarti kita kerjakan ini dulu dong ya kan. Oke, so berarti integral 02 XY dz berarti ini sama aja kayak integralnya terhadap z jadinya adalah XYZ dengan batas atas 2 batas bawah 0, berarti XY kali 2 dikurangkan dengan XY kali 0, maka jadinya adalah 2XY. Ya udah, berarti integral bawahnya 0 atasnya adalah pi per 2, terus kemudian ini 0 ini 1 daripada 2XY RDR d theta. Dan kita tahu bahwasanya apa? Ya, X-nya setara dengannya namanya R cos theta dan X dan Y-nya adalah R kali dengan sin theta. So berarti ini kita pisah. Nah, tapi nanti kita ngitungnya langsung di sini. Nah, langsung di bagian yang kita pisah tadi. Berarti integral atas bawahnya 0 atasnya 1 daripada 2 dikalikan dengan X-nya adalah R dikalikan dengan cos theta dikali dengan R kali dengan sin theta RDR. Berarti ini sama aja kayak integral bawahnya 0 atasnya 1 daripada apa? 2R pangkat 3 dikalikan dengan cos theta kali dengan sin theta DR. Berarti jadinya adalah 2/4 alias setengah R pangkat 4 kali dengan cos theta kali dengan sin theta dengan batas atasnya 1 batas bawahnya 0. Berarti setengah dikalikan dengan 1/4 kali dengan sin theta cos theta, berarti ini sama dengan dikurang dengan 0, berarti ya hasilnya adalah setengah dikalikan dengannya namanya sin theta dikalikan dengan cos theta. Ya udah, berarti ini juga bisa kita rubah nih, karena kan nanti kita mau integral ini hasil daripada ini. Nah, balik lagi berarti sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Berarti supaya ini jadi setengah, maka kita bagi 4. Jadinya berarti 1/4 kali dengan sin 2 theta sama dengan setengah kali dengan sin theta dikalikan dengan cos theta. So berarti ini sama aja kayak 1/4 kali dengan sin 2 theta.
Ya udah, berarti ini sama aja kayak integral daripada 0 atasnya pi per 2 gitu ya. Daripada 1/4 dikalikan dengan yang namanya sin 2 theta d theta. Nah, kalau udah berarti ini ya kita bisa kerjakan dengan permisalan gitu ya. Oke, so misal U sama dengan 2 theta, berarti du per d tetanya adalah 2 gitu ya. Berarti d tetanya sama dengan du per 2. So berarti ini kalau misalnya kita integralkan berarti jadinya adalah integral 1/4 kali dengan sin u kali dengan du per 2. Jadinya berarti jadinya adalah integral dari 1/8 kali dengan sin u. Yang berarti kalau kita integralkan jadinya adalah min 1/8 cos. Ya dong. Nah, berarti ini langsung kita masukin min 1/8 dikalikan dengan cos 2 theta. Apabila kita masukkan atasnya pi per 2 bawahnya 0. Berarti min 1/8 dikalikan dengan cos pi kemudian dikurangkan dengan yang namanya minus 1/8 dikalikan dengan cos 0. Berarti min 1/8 dikalikan dengan cos 180 berarti 1/8 ya. Nah, berarti ini jawabannya adalah 1/8 ditambah dengan gitu ya, min kali min kan jadi plus 1/8 kali cos 0 alias 1/8 kali 1. Jawabannya adalah 1/8. Maka ini jawabannya adalah 2/8 alias jawabannya adalah 1/4 ya. Oke, jadi nomor 11 nilai integral daripada ini dengan sistem koordinat tabung, maka kita sudah memperoleh informasi bahwasanya hasil nilai integralnya adalah 1/4 ya. Oke, so segitu aja ya untuk modul untuk tes formatif kedua. Ternyata soalnya lebih dikit daripada tes formatif yang pertama ya. Oke, so segitu aja untuk pembahasan untuk kalkulus 3 modul 11, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk terima kasih atau sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika informasinya bermanfaat, dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.